Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini mari kita bersyukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kita tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan iman dan Islam, dan kita dapat bertemu dengan hari raya Idul Adha, salah satu di antara dua hari raya yang dianugerahkan oleh Allah bagi umat Islam. Insya Allah kita akan berkorban ya. Maka dari itu pesan dari ibadah korban itu, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh putra Nabi Adam alaihissalam, yaitu Habil dan Qabil, di mana salah satu korban mereka itu diterima dan yang lain tidak. Yang diterima adalah korban dari Habil ya. Mengapa korban Habil yang diterima? Karena Habil berkorban itu ikhlas karena Allah. Yang dipilihnya itu barangnya yang bagus. Habil itu berkorban domba, dipilih yang besar. Sedangkan Qabil itu buah-buahan atau tanam-tanaman, tetapi tidak ikhlas. Yang dipilihnya adalah yang buruk-buruk, maka yang diterima adalah korbannya Habil. Kemudian pada peristiwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, di mana Nabi Ismail itu diperintahkan oleh Allah akan disembelih oleh Nabi Ibrahim, dan kedua-duanya itu ikhlas menerima. Ketika Ibrahim mengatakan, Allah memerintahkan kepadaku untuk menyembelihmu, bagaimana menurut kamu? Kemudian bagaimana jawab mereka? Jawab Ismail. Ismail menjawab, apa yang diperintahkan kepadamu oleh Allah maka laksanakan. Dan Rasulullah SAW juga mengambil dari syariatnya Ibrahim ini untuk melakukan korban. Dan inti daripada ibadah korban dan semuanya ibadah itu adalah ikhlas. Jadi anak kalian, mari kita melakukan ikhlas. Ikhlas itu apa tuh sebetulnya? Ikhlas itu melakukan pekerjaan hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja ya. Misalnya Mas Adik diperintah yang uti ya, diperintah papa, diminta tolong ambilkan ini, ambilkan itu, antar kemana begitu, maka itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran, sholat itu juga begitu. Jadi ke masjid bukan karena biar papa senang, bukan, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Nela juga begitu, Mas Ahas juga begitu. Kalau melakukan apa-apa karena Allah ya. Menghafal Al-Quran bukan karena kebetulan oleh papa ya. Nah sekarang mula-mula agak berat dulu, dipaksa dulu, ya tidak apa-apa ya. Tetapi itu lama-lama harus ikhlas. Yang pertama tuh masjid dulu. Ke masjid itu menjadi prioritas ya. Meskipun masih lampat ya, salam kemudian pergi, ya nggak apa-apa. Tapi lama-lama harus salam kemudian berzikir. Jadi zikirnya ya pendek tidak apa-apa, tapi lama-lama ya ditambah. Kenapa begitu? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah berfirman, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada kebaikan kecuali dibalas dengan kebaikan. Jadi kalau kita beribadah kepada Allah, ingin tahu apakah ibadah kita itu diterima atau tidak, maka kita harus mawas diri atau muhasabah diri, apakah setelah itu menjadi lebih baik atau tidak. Karena kalau kita sudah sholat wajib ya,
maka lama-lama nanti akan Allah memudahkan untuk sholat sunnah. Kalau biasanya sedekah 1000, maka lama-lama akan meningkat. Puasa Ramadan cirinya apa? Kalau kita sudah bisa melakukan puasa 6 hari Syawal, maka itu insya Allah menjadi ciri bahwa puasa Ramadan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita melakukan kebaikan, akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk melakukan kebaikan yang lain. Itu kata kuncinya ya. Nah, kalau kita sudah bisa seperti itu, maka insya Allah ibadah kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini adalah aslinya kita itu makhluk surga ya. Kita itu penduduk surga. Di dunia ini adalah dalam rangka perjalanan menuju surga. Maka jangan sampai kesasar. Maka kalau targetnya surga itu, kalian saya yakin sudah tahu ciri-cirinya jalan menuju surga itu seperti apa. Saya yakin semua sudah tahu. Dunia ini kelihatannya lama ya, lama banget begitu ya. Tapi nanti ketika di akhirat itu terasa pendek sekali. Dikatakan bahwa ketika nanti di akhirat itu, di dunia itu seperti hanya di waktu pagi atau di waktu sore saja. Kalau dihitung-hitung itu sekitar 1,5 jam usia kita itu. Kalau umurnya itu 60-70 itu, jadi satu harinya kan 1000 tahun ya.